puji Tuhan di sini sebenarnya saya itu nggak saksi, nggak iya, udah anak saya, ojo mau. Tuhan gerakan saya untuk maju ke depannya. Puji Tuhan saya di sini mau bersaksi tentang anak saya Reza ya, yang betul luar biasa ya. Sebenarnya saya itu nggak pernah yang memberikan Reza itu motivasi untuk masuk ke gereja ya, tapi dia itu dengan kemauannya sendiri. Sebenarnya saya itu diri saya saja belum terlalu dalam ya, tapi anak saya itu, Ma, aku mau ikut ya Ma, nanti deh acara di Edwas, gak apa-apa nek kamu mau ikut. Di situ saya itu nggak pernah nyangka ya anak saya itu bisa masuk ke gereja bersama saya. Padahal di rumah itu dia juga dulunya, tapi puji Tuhan pulang dari sini tuh gini, Mama, aku tak ngomong ya Ma. Iya ngomong aja dilarang gitu. Terus di kamar ya. Akhirnya di situ jadi aku tak ikut ya Ma di gereja. Jangan bilang saya, dia bilang ayahmu boleh kondak. Saya tuh masuk aja nggak apa-apa kalau kamu mau gitu. Tapi saya tuh benar-benar nggak nyangka itu. Akhirnya anak saya itu ya wes Ma. Terus di situ dia bilang sama ayahnya, lah kowe iki lho kecil aja gak ngerti musuk bareng malu mama, tapi terserah nek kowe pengen malu mama ya monggo, tapi sing tenanan gitu. Tapi puji Tuhan di situ enak ya Ma, ya, orang Kristen itu enak ya Ma. Enaknya di mana Dek? Enggak ada dalam soal apapun, nggak ada persaingan, selalu dituntun gitu ya. Ya terserah deh, kalau kamu mau ikut ya ikut toh. Dan saya tuh bingung anak ini mau tak bawa kemana ya. Saya itu di GUP belum kenal orang, mau tak taruh di desa nanti dia nggak bisa tumbuh jiwanya. Saya tuh bingung, akhirnya saya telepon sama Bu Susi, ini gimana ya karena saya ini maunya ya. Terus saya, Dek kamu masuk aja di GUP Taruban aja Dek, biar jiwamu tumbuh. Ya Ma, di situ saya juga bingung ya, belum kenal orang GUP itu siapa, belum, teman Kak Anik guru sekolah minggu saya dulu. Akhirnya saya tuh diajak ke gereja Madiun, tapi saya ini ikut kaum muda di sana. Di situ saya ketemu Pak Mujiono, belum pernah apa ya itu. Iya Pak Mujiantoro. Terus saya, Pak Mujiantoro, ini mau masuk di GUP tapi saya tuh nggak kenal, tolong bimbing dia. Oh iya, langsung dikenalkan sama temennya Heni apa Hani, nggak kenal aku. Akhirnya di situ dia masuk di tempatnya Pak Tim. Puji Tuhan di situ pulang, Ma, aku pengen dibaptis Ma. Aku baru masuk loh Dek, kok ya bisa. Akhirnya saya tuh bingung, saya mengonfirmasi Kak Nik, Bu Susi, gimana ini tuh, anak saya baru seminggu masa mau dibaptis, aku mau mana disamakan, aku mau diakui gitu. Ya terserah Dek, nanti tak bilang dulu sama Kak Nik sama Bu Susi gimana. Akhirnya kompir sama teman-teman di gereja, kalau langsung baptis tuh nggak bisa, dan puji Tuhan sama Pak Tim diusahakan semua selesai dan anak saya bisa ke gereja bersama Tuhan. Di situ saya begitu luar biasa ya, anak saya setelah masuk gereja itu baik dari dandan, baik dari pola pikirnya itu berubahnya tuh gratis banget ya saudara. Ya dulu kalau berdandan full tapi puji Tuhan, Mama, orang gereja itu kok beda ya Ma? Bedanya gimana sih Dek? Kalau dandan itu kok sampai, tapi kok sopan, tapi kok enak ya Ma? Semakin kesini anak saya itu berubah dandannya, nggak seperti dulu. Kalau dulu dia itu di sekolah itu selalu menjadi iri teman-temannya saudara. Dia kalau mau ke sekolah, Mama, aku biar mau ke sekolah, mau nek koncoku iri piye makin. Tapi puji Tuhan setelah dia ikut ke gereja dan mengenal firman, saya pasrahkan Pak Tim saya di Siska bimbingan dalam firman. Akhirnya dia berubah. Setiap ada temannya
yang mau iri, yang mau itu dia mengampuni. Terus temennya gini, Resa kok berubah ya sekarang? Aku nek didemek pundakku Mbak Resa ki wedi saiki. Lah nyapa wedi? Anu Mak, aku nek pundak temen pegang pundak temenku mengampuni temanku wedi to Mak. Tapi puji Tuhan itulah perubahan anak saya semenjak dia ikut Teresa. Luar biasa, saya berterima kasih sama Pak Tim, Cik Siska dan kru-kru GUP semuanya yang telah membimbing anak saya. Semoga selamanya imannya tumbuh menjadi kuat kembali. Juga diri kesaksian baru. Kalau diri saya nanti kapan-kapan saja. Jangan. Lanjut Pak. Sudah siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mau menyaksikan kemuliaan Tuhan waktu 4 tahun yang lalu. Saya bisa di sini karena apa? Karena Tuhan. Tuhan memilih saya, memilih kami untuk bisa berdiri lagi di sini, untuk bisa menemui saudara semua yang ada di sini. Karena waktu itu kami sudah di Punes meninggal karena saya sudah koma 1 bulan lebih. Jadi disitulah kami bisa berdiri di sini karena Tuhan memanggil kita semua yang ada di sini mau dipilih. Saudara-saudara semua yang datang di sini, saya mau tanya, maunya sendiri apa maunya Tuhan? Jadi kita semua di sini pasti kita semua mengakui bahwa kita yang ada di sini itu dipanggil dan mau dipilih. Kalian semua yang ada di sini mau nggak dipilih Tuhan menjadi alatnya untuk demi kemuliaan Tuhan? Karena Tuhan menghendaki kita semua menjalankan kemuliaan Tuhan itu di dunia ini supaya semua orang tahu bahwa kita ini pengikut Kristus, menjadi lilin dan garam. Jadi kita semua harus ada perubahan. Kita belajar firman Tuhan supaya kita bisa seperti Kristus yang memanggil kita sebagai anaknya, supaya kita bisa belajar dari Alkitab. Nanti kalau udah selesai belajar, kalian semua pasti diberi tugas masing-masing. Jadi tugasnya nanti tanya sendiri, tugasnya apa? Untuk memberitakan kemuliaan Tuhan itu pasti, untuk memberitakan kebenaran itu pasti. Jadi kita semua di sini pasti mau harus siap. Kalau nggak siap nanti Tuhan pasti marah, karena Tuhan sudah panggil kalian semua yang ada di sini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena di sini mau dimuliakan Tuhan ada di sini. Om Musa sendiri sudah bersaksi bahwa di sini itu mau mengadakan sekolah gratis, semuanya gratis. Itu semua demi kemuliaan Tuhan. Sebetulnya itu semua saya udah merasa dipanggil waktu 15 tahun, 17 tahun yang lalu. Tapi kami belum siap, belum tahu jalannya bagaimana kita untuk menjalani itu semua. Nah setelah disinilah kami bisa mengerti tujuan Tuhan apa untuk memanggil kita semua di sini. Jadi kita mohon semuanya itu, kita mohon doa kalian semua supaya kami bisa menjalani itu semua, karena Tuhan menghendaki kemuliaan Tuhan itu bisa terjadi di Caruban ini. Semuanya bukan kehendak kami, karena itu semua kehendak Tuhan bagi kita semua yang sudah ada di Caruban ini. Nanti bisa mencakup seluruhnya yang bisa atau yang sudah ikut di sini. Jadi mari kita bersatu sehati untuk memohon kepada Tuhan supaya semuanya itu bisa terjadi. Atas semuanya itu jadi kemuliaan Tuhan yang akan terjadi, bukan kemuliaan bagi kita nanti, bukan kemuliaan bagi kita, tapi kemuliaan bagi Tuhan melalui kita, karena kita mau dipakai semua yang ada di sini.
Kalau kita mau dipakai, ya terutama kita mau disucikan, dibersihkan segalanya supaya kita itu bisa menjalankan semuanya itu. Saya nggak tahu sifat semuanya itu sifat manusia. Jadi kalau kita sudah dipanggil mau, disiapkan, dipilih untuk menjadi alat Tuhan, semuanya itu melalui proses. Terus terang, saya sendiri dipanggil sebelumnya sudah lama, kurang lebih tahun 77. Tapi kami tidak tahu panggilan Tuhan kami ini mau buat apa, mau suruh apa, saya nggak tahu. Nah, setelah saya habis rumah itu, saya semuanya dibukakan Tuhan bahwa kita itu suruh menjalankan semua perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Tujuannya pasti baik, karena Tuhan menghendaki kita baik supaya kita seperti Tuhan Yesus. Sekianlah kesaksian kami, kurang lebihnya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kalau saya merenung di sini ini memang Tuhan itu apa ya, menuntut kita itu untuk mengerti sebagai apa kita ini, panggilan kita. Jadi kalau Tuhan menciptakan kita itu Tuhan punya tujuan, gak asal ciptakan. Jadi gak sembarang ya, wah aku diciptakan Tuhan, juga diciptakan ada tujuan. Tujuannya apa? Kalau kita ya di sini nanti kita akan tahu tujuannya Tuhan membentuk kita, menciptakan kita untuk apa. Jangan menyaksikan kasihnya Tuhan mungkin bagi saudara-saudara ini sepele, benar-benar sepele ya. Tapi bagi kita luar biasa. Pada hari Minggu kemarin kan Imlekan, jombo ya, seperti papanya anak-anak itu kan Cina ya. Jadi anak-anak saya kan juga Cina ya, dan ada keturunan Cina lah ya. Biasanya nek Imlek itu kan ya kumpul ya, anak-anak kumpul kabeh. Sitoke belas gitu teko ya. Gak ono sing teko waktu Imlekan ora enek sing kejak mangan ya, ora enek sing kejak dolan ya. Tapi itu ya kadang bandingane duh kasihan deh lu ya. Anakmu akeh, putumu akeh ya, tapi sitoke gak ono sing mono. Tapi saya tidak mau berdebat dengan Kristian Inggris. Terus tiba-tiba saya izin ya dari sekolah minggu, Bu Sri, saya izin, saya pikir, wah itu muridku sekolah minggu cilik-cilik banyak yang yoba, paling banyak yang gak datang. Tiba-tiba malam ini saya punya pikiran, enaknya aku sesuk tak ngerayain Imlek di tonggo-tonggoku ya, tetangga-tetangga ya, tetangga masa kecil sering bermain ya. Saya ajak ke alun-alun. Yuk, dadak itu saudara ya, saya jam 6:30. Ayo nang alun-alun yuk. Napa? Gak apa-apa mlaku-mlaku yuk Imlekan delok wong bakul. Ada orang 5 saya bawa. Ya bawa terus di situ saya ajak makan apa ya? Nah, bukan sing capcay bayar. Uyung hae barongsai, sai pun dah. Ajak anduk sego pecel ya. Nasi pecel ya. Sederhana tapi luar biasa. Mereka menikmati sekali kita sambil bersendal gurau ya, tak di barang ini aneh. Bisa waktu masak ya di sawah, waktu haus ya. Gak bawa apa gak bawa minum, saudara ngasak pari. Untuk dulu tuh yang dibuatan itu sapi. Jadi bekas kakinya sapi itu ada airnya ya. Kita ngambil gramenan pohonnya itu saya sedot, meskipun gak ada sedotan gak kurang akal ya, wong kuno ya. Kok yo gak loro gak apa, jadi minumnya sedot air bekasnya sapi itu ya. Itu kami sudah ketawa ya. Kok jadi wong Kluwen ya, Kluwen itu teman saya tuh namanya Mbak Wati, pinter golek cecak. Lalu dia tuh lirik, kita saya bukan lirik dia gini. Saya yang begini kan, dia yang ngambil, dibakar, dimakan saudara ya. Saking keluar ya. Tapi puji Tuhan ya. Terus setelah itu saya banyak jalan-jalan, di alun-alun, foto-foto ya. Wes ben aku delok fotone Pak Tim ning Tawang Mangu, aku ning Tawang alun mbek tangga-tangga ya. Seneng saudara, gak habis banyak, cuma 50.000 ya. Tapi kita sama-sama ya membuat tetangga saya itu seneng ya.
dapat menikmati ya. Setelah itu pokoknya GPL, nggak pakai lama. Kalau kita ini melakukan sesuatu dengan ikhlas ya, tanpa pamrih. Saya masih di alun-alun itu ada seseorang tuh yang datang ke rumah itu mau nganteri amplop. Saya enggak ada orangnya balik. Di telepon, saya enggak bawa HP ya waktu itu, saya tak bawa, aku enggak mau ganggu acara saya. Habis itu terus setelah pulang, ada panggilan. Ada apa? Dia datang. Tadi aku ngeluarin uang 50.000. Itu angpaunya tak buka 100 ya. Ini Tuhan itu baik luar biasa. Banget yang ngono aku ngeraktir uang santai 500.000 ben itu tak bulan. Tapi enggak ya. Tuhan begitu baik, sekecil apapun yang kita lakukan ya. Itu ya Tuhan itu perhitungkan. Nah nanti ojo-ojo saudara, ini tak jajaknya aku tuh ben itu ijol berapa kali pajangan. Kita tulus. Tapi bersyukurlah dalam segala hal ya. Bersyukur dalam segala hal. Saya kemarin ini bikin pepes itu sampai jam berapa ya, sampai malam ya, mungkusi mungkin ya Tuhan izinkan ya, mungkin ya keteledoran saya ya. Biasanya saya pakai tomat yang besar, ini tomat besar tidak ada, tomat kecil-kecil kan banyak airnya, otomatis bumbunya berair ya. Tak kumpul, tak tinggal mandi, tak tinggal doa tadi ternyata airnya turun ke bawah, kumpul, jadi jenang saudara. Pak Musa ini pesen 10 bungkus, sorry kok ya. Anu papasku ini salah apa ya? Terus gak iso tanya pas dari bubur ini ya. Anu sing dari bawah airnya itu ke atas. Mau tak jual rasanya hambar ya, daripada nanti pelanggan saya kapok ya sudah jual lah. Nanti tak belikan anu lagi, besok tak diboni lagi. Saya percaya apapun ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ya. Dan saya ini bersyukurnya gini, kalau kami ini mau kumpul-kumpul sama teman-teman ya, teman kakak kecil, dia bilang gini, Mbak Sus, aku ini ngerokno sampean ki enak ya. Sampean saiki dadi bos. Aku kok sik kere ya. Saya ngomong, ya karena saya punya Yesus. Yesus adalah sumber berkat saya. Dia tidak pernah membiarkan kita ini kekurangan. Kadang memang Tuhan izinkan. Itu untuk menguji iman kita itu bagaimana ya. Tersuruh enggak. Saya dulu juga benar-benar minus saudara. Waktu saya masih kecil ya, anak-anak masih kecil benar-benar di bawah garis kemiskinan. Kofu itu tahu ya. Mbak Renggo lagi itu umbak garing go ya. Nek umbak ya wis nganggo kathok-tok ya, tapi masih kecil enggak gede gitu. Tapi puji Tuhan, saya ini gak tahu tuh klambi, baju itu datang sendiri. Itulah ya kalau kita tekun ya, di saat diuji kita tekun, Tuhan itu memberikan yang lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Monggo yang mau saksi. Terima kasih Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Musa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saudara, saya bersyukur di tempat ini walaupun kadang-kadang sering gentereng sama Pak Musa ya saudara ya. Walaupun ya masa kok nyeneni era ketika keadaan ini ya, ini ya saudara. Tapi tidak apa-apa saudara. Kok masuk sih? Apapun disebut gereja tempat doa tidak masalah. Orang tuh tahunya nek wong Kristen yo gereja. Kan itu ya saudara ya. Kayak kita enggak ngerti orang pendeta disebut pendeta. Orang mau ngerti deh yo kita itu pendeta yo gereja kan. Ya yang penting tujuan kita. Saya mengucapkan selamat datang pada tetangga saya kecil saudara ya. Dia ketemu di Binongo beserta ibunya Topik yang mau belajar. Saudara, saya mau menyaksikan cinta Tuhan. Saudara, di tempat ini itu adalah Bapak Musa ini punya karunia memanggil kenabian ya saudara. Kalau dipikir napo kok kabeh nabi ditutup. Tetapi kemarin itu mengajarkan sama saya secara pribadi. Kalau kita itu sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, ora iso urip dhewe. Ya, nek arep urip dhewe ning alas. Bagaimana Tuhan mengajarkan saya, membukakan hati saya. Di waktu hambanya di sini berdoa, saudara, karena yang kami bawa ini adalah orang-orang ada yang kurang ya, tidak semuanya kurang. Nanti nek semuanya kurang, enek sing nesu nek.
Memang yang kami bawa ini adalah orang yang kurang. Dia itu dengan beraninya minta doa kepada Bapak Peter Komat. Saudara ya, saya berdiri di sebelahnya. Saya merasakan urapan itu, saya nangis blok. Ada yang paling pojok yang pakai batik itu adalah duduk ini kerang, saudara. Itu dibawa Pak Matias di jalan, saudara. Tuhan tunjukno sapa sing arep tak gowo. Digowo, saudara. Dididik, diomongi yo gak kena. Tetapi di saat dia mau ada ibadah, ngeluyoro kaya apa mesti pulang. Nah ini karena kuasa Tuhan. Dia datang sendiri, tidak ajak saya ajak berdoa. Dia berdoain melu jaluk doa nih Pak Peter. Habis itu ditumpangi tangan seperti. Pak Peter ngomong sangat jelas. Kamu mempunyai sakit hati. Soalnya merasa diri kamu tidak mampu. Kamu sejak kecil kamu sering disuruh, kamu memendam sakit hati. Amin. Karena saya sebagai pendidiknya ya saya itu terus saya respon kata-kata Pak Peter ini, saudara. Karena memang latar belakangnya Bapak ini, saudara ya, ibu bapaknya sudah tidak ada, meninggal. Dari kecil ditinggal oleh bapak ibunya, diopeni Pak Gene karena mendo. Dia gak dijak omong karo dulur. Biasanya nek wong mendo iki gak sing ngejak omong. Jadi saudara, akhirnya dia jalan-jalan. Orang yang nggak tahu dikira dia stres. Sebenarnya dia nggak stres. Cuma mergo ge enek sing ngejak omong, dia akhirnya berjalan. Di situ saya terus bergumul, saudara. Terus saya berkata, bersyukur Tuhan, Kau temukan saya dengan hamba-Mu. Dengan seperti itu, apa yang tidak kami ketahui dengan Pak Matias, kekurangan dari jemaat yang ada di luar, Tuhan tunjukkan. Itu semua pekerjaannya juga jadi bumerang, saudara. Kenapa? Di tempat kami lagi dibangun, ya saudara, tolong didukung dalam doa. Di tempat kami di belakang dibangun, yaitu untuk kamar-kamar tempat penampungan. Di situ mulai dibangun, berdiri kita dengan iman ya. Jadi saya itu Pak Matias hari ini kerja, nanti untuk beli barang atau untuk beli tukang, itu saja. Iman, bukan dari mana-mana, tapi dari iman. Nah ini jadi bumerang bagi kami. Karena orang yang bekerja di tempat kami sudah seperti saudara, tidak bisa mendidik orang seperti itu. Pikirnya kalau orang minta makan, jawabnya kerja. Dan sedangkan kami, hati seorang bapak, kami punya hati seorang tua. Gak kerja tidak apa-apa. Yang penting kamu di sini mau dididik. Sementara waktu cucian piring kamu cuci, karena kerja tidak pernah diajar untuk itu. Ini akhirnya membuat kami sering engkel-engkelan sama Pak Tukang, karena Pak Tukang sudah seperti saudara, seperti mbah kami yang ada masa. Saya malah menangis, saya berdoa, Tuhan, kamarku dan gadekno ya Tuhan, ben gak dadi simpang siur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian ini saya mengingatkan. Kita datang ke sini, kita bersyukur, berterima kasih kepada Pemusa yang sebagai hamba sudah beliau mempunyai suatu panggilan untuk mengambil, untuk memanggil para nabi itu. Untuk apa? Memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang tidak kami tahu sebagai hambanya, itu akhirnya kami bisa kami terkena di dalam tempat kami pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana banyak orang yang perlu dibantu. Jadi kita memang gak usah keren-keren soal pelayanan. Apapun kok ngomong apapun ya wis terang. Aku ki wis diomong elek karo wong ndablek. Kuping budet moto kita. Sing penting adalah buahnya. Engko aku nek ngomong buah ya dilokne. Buahe basa apa ora ya mbok, sing penting kena dipangan. Buktinya banyak orang berbondong-bondong belajar. Dia tidak berani ke tempat saya. Aku pengennya ke Pak Banjir. Ya ini ada apa-apa. Yang penting gue memohonkan Tuhan secara pribadi. Gak boleh iklan publikasi. Saudara, kalau tadi Pak Timotius disaksikan sama tante yang cantik tadi, putranya nerima Yesus, semangat nak, Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Bila kami dipercaya mungkin orang-orang yang kurang, ya mungkin ambil bunga dasi soalnya bunga toh. Dengan bunga itu loh saudara, karena apa? Ngajarkan mereka tidak dengan firman Tuhan. Kilo wocone guys, dengan ambil sing bunga.
Saya harap saya mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada pemusa ya kok ya sering walaupun kita engkel-engkelan gawe gelut patu biar semua kon sare nak gele nyeneni ae gak ngerti keadaan. Kowe tuh coba tak pun yo. Ora ngerti sing digawani iki wong sing iki. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Mari di tempat ini yang sudah mempunyai panggilan yang baik kita jadikan satu untuk membangun tubuh Kristus kiranya Tuhan memberkati.